Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabil akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira lana wa tarhamna wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffana ghayra maftunin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhihim wa lil hadirin was sami'in. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillahi wa fadlih, kita bisa melanjutkan pengajian kita di pagi hari ini. Semoga pada pengajian pagi hari ini Allah tambahkan nikmat kepada kita, nikmat ilmu, nikmat pemahaman, juga kemudahan untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, kita akan lanjutkan bacaan kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah yang ditulis oleh Syekh Wafadhal Al-Hadrami rahimahullah. Qala Syekh Wafadhal Al-Hadrami rahimahullah, wa yasjudu, dan bersujud maksudnya sujud sahwi al-ma'mumu seorang makmum bersujud sahwi seorang makmum lisahwi imamihi, dikarenakan imamnya lupa atau dikarenakan imamnya sujud sahwi juga bisa ya. Lisahwi imamihi, dikarenakan imamnya sujud sahwi. Yang imam itu al-mutatahhiri, yang dalam keadaan bersuci. Jadi maksudnya kalau sudah seorang makmum kepada seorang imam, imamnya mengalami sebab yang ia harus sujud sahwi, maka makmum ikut imamnya. Dengan ketentuan selama penyebab sahwinya imam bukan berkaitan dengan toharoh. Kalau toharoh kan sudah dibahas yang lalu ya. Makanya ada kata-kata al-mutatahhiri di sini. Juga wa imamihi. Seorang makmum melakukan sujud sahwi dikarenakan imamnya melakukan sebab yang menyebabkan sujud sahwi. Imam dia ya, mengalami sebab yang menyebabkan si imamnya itu sujud sahwi. Apa maksudnya imamnya imam? Jadi umpamanya ada A ini sholat ya, menjadi imam. Terus salah satu makmumnya adalah B. Nah, si B ini misalnya saja tadi dia masbuk. Pada saat dia menjadikan A sebagai imamnya, B ini posisinya masbuk. Misalnya saja A ini di rakaat ketiga dari sholat duhur umpamanya. A di rakaat ketiga sholat duhur itu mengalami satu kejadian yang mengharuskan dia sujud sahwi. Nah, si B yang makmum masbuk ini ya, kan dia umpamanya saja ya, dia tahu kalau si A ini mengalami peristiwa yang menyebabkan dia sujud sahwi. Terus datang C makmum kepada B. Maka istilahnya adalah A itu imam imamihi. Nah, si C ini ikut sujud sahwi disebabkan A melakukan sujud sahwi. Oke, itu gambarannya ya, persepsi kita begitu. Wa in tarakahu al-imamu.
meskipun meskipun si B yang menjadi imamnya C itu tidak melakukan sujud sahwi. Tidak melakukan sujud sahwi. Tentu ketentuannya kalau tahu ya. Ketentuannya kalau tahu si C-nya. Oke. Au ahdasa atau imamnya itu mengalami hadas batal wudunya umpamanya. Mengalami hadas batal wudhunya umpamanya kentut umpamanya ya. Qabla tamamiha sebelum selesai atau sempurnanya sholat. Qabla tamamiha sebelum selesai atau sempurnanya sholat. Illa kecuali in alima al-ma'mumu. Kecuali jika makmum mengetahui khoto'a imamihi. Kesalahan imamnya. Fala yutabi'uhu. Maka makmum tidak mengikuti imam dalam kesalahannya. Kita lanjut ya. Wala yasjudul makmumu. Dan makmum tidak sujud lisahwi nafsihi. Dikarenakan sahwinya dirinya, disebabkan sahwinya dirinya khalfa imamihi di belakang imamnya al-mutatahhiri yang dalam keadaan suci, tidak batal ya. Dalam keadaan suci atau tidak batal. Jadi makanya makmum istilahnya kalau imamnya tidak melakukan sebab untuk sujud sahwi, tidak ada istilah makmum mengalami sahwi, ada istilah begitu ya. Lisahwi nafsihi khalfa imamihil mutatahhir. Oke, walau zonna. Jadi atau dan seandainya seorang makmum mengira atau menduga salama imamihi imamnya telah salam. Seandainya makmum menduga imamnya telah salam, karena dia menduga begitu, fasallama, lalu ia salam, yang salam makmumnya ini ya, fasallama lalu ia salam, fabana lalu menjadi jelas khilafuhu sesuatu yang berbeda dari yang ia duga, maka makmum itu mengulangi as-salama salam. Ma'ahu bersama imam wala sujuda dan ia tidak sujud sahwi. Ini satu rangkaian ini ya. Oke, jadi makmum menduga atau mengira imamnya salam, lalu dia salam. Ternyata imam belum salam, maka ya dia kembali ke posisi duduk seakan belum salam, pas imamnya salam nanti dia baru salam, dan makmum tidak perlu sujud sahwi. Sekarang walau tazakkara, dan kalau saja ingat al-ma'mum fi tasyahudihi, pada saat si makmum duduk tahiyat. Ingat bahwa tarka ruknin, ingat bahwa dia telah meninggalkan satu rukun ya, ghairan niyati, selain niat, rukun yang selain niat, wa takbiratul ihrami, dan selain takbiratul ihram. Jadi seorang makmum pas duduk tahiyat, dia ingat atau sadar telah meninggalkan satu rukun sholat, asalkan yang ditinggalkan itu bukan niat dan bukan takbiratul ihram, maka sholat makmum itu sholat rakaatan tambahan satu rakaat ba'da salami imamihi, setelah salamnya imam, wala yasjudu, dan ia tidak perlu sujud sahwi. Ini juga pengembangan dari yang atas ini, wala yasjudul makmum lisahwi nafsi khalfa imamihil mutatahhir. Nah, pengembangan dari sini sampai ke tingkat ya tadi, walau tadzakkaral makmumu fi tasyahudihi tarka ruknin ghairan niyati, maka shalla rakaatan ba'da salam imamihi wala yasjudu, dan ia tidak sujud. Au syakka, atau seandainya seorang makmum ragu-ragu
ragu-ragu. Fi dzalika, dalam hal itu. Dalam hal itu maksudnya apakah ada satu rukun yang terlewat atau tidak. Apakah ada satu rukun terlewat atau tidak, dia ragu-ragu. Nah, maka makmum itu menambahkan, sama maknanya begitu saja, menambahkan birokaatin, satu rakaat ba'da salami imamihi, setelah salamnya imam. Tetapi wasajada. Nah, ini beda. Tetapi apa? Wasajada, tapi ia sujud sahwi. Lah kok sujud sekarang? Karena dia ragu-ragu. Kalau tadi kan nggak ragu-ragu. Dia pasti meninggalkan. Ya kan? Nah, kalau pasti meninggalkan, tambah satu rakaat, tidak perlu sujud sahwi. Kalau ragu-ragu, tambah satu rakaat dan ia sujud sahwi. Oke, saya kira udah jelas ya. Tinggal dikunyah-kunyah pelan-pelan ini ya. Oh begitu gitu ya, maksudnya gitu ya. Lanjut, wa idza sajada, dan jika telah sujud imamuhu, imamnya makmum, maka lazimahu, maka menjadi keharusan bagi makmum, mutaba'atuhu, mengikuti imam. Ya. Imamnya sujud ya ikut sujud, ya. Fa in kana al-ma'mumu masbuqan, lalu jika makmum itu masbuqan adalah makmum masbuk, maka sajada ma'ahu wujuban in sajada. Maka sajada, makmum itu sujud, maksudnya sujud sahwi, ma'ahu bersama imam wujuban, ya, dengan hukum wajib, dengan ketentuan hukum itu adalah wajib in sajada, jika imamnya sujud. Makmum masbuk, ya, nah, imamnya sujud sahwi, dia ikut sujud sahwi. Dan wajib ikut di sini karena imamnya sujud sahwi. Wa yustahabu, dan disunatkan an yu'idahu, makmum itu mengulangi sujud sahwi fi akhiri sholati nafsihi, pada akhir sholat sendiriannya. Jadi 2 kali sujud ya. Pertama sujud sahwi karena wajib mengikuti imam. Kedua disunatkan sujud sahwi lagi ya. Nah, di akhir sholat sendiriannya. Oke, kita lanjut ya. Wa sujudus sahwi, ini tentu sujud sendiri lagi itu kalau dianya mengalami sebab sahwi lagi, ya kan? Mengalami sebab sahwi lagi. Wa sujudus sahwi, dan sujud sahwi wa in kasura, meskipun sebab sahwinya banyak, ya. Kecuali kasus masbuk tadi adalah sajdatani, 2 kali sujud, kasujudi sholati, seperti sujud sholat, ya. Jadi meskipun sebab sahwinya lebih dari 1, nah, asalkan yang tidak masbuk kayak tadi yang disunatkan tadi, nah, tapi sujud sahwinya itu ya 2 sujud saja. Oke, wa ma'allu sujudi sahwi, dan tempat atau posisi penempatan sujud sahwi adalah bainat tasyahudi, antara tahiyat akhir wassalami dan salam. Ya kalau subuh berarti ya tahiyat akhirnya cuma nggak ada tahiyat awal sekali itu, ya. Kalau selain subuh ya setelah tahiyat akhir, baik di rakaat ketiga untuk maghrib ataupun rakaat keempat untuk zuhur, asar, isya, ya. Atau kalau misalnya masbuk, ya pokoknya tahiyat akhir sebelum salam, ya. Wayafutu, dan momentum itu lewat, momentum sujud sahwi lewat, bisalami, disebabkan salam,
disebabkan salam. Amidan dalam keadaan sengaja. Amidan dalam keadaan sengaja, wa kadza nasyan, dan begitu juga dalam keadaan lupa. Dalam keadaan lupa, ketentuannya adalah intolal faslu. Jika jarak antara salam dengan dengan ingat gitu ya, dengan ingat itu panjang atau jauh. Panjang atau jauh atau lama. Kalau sudah ingatnya udah lama ya sudah, ya. Tapi fa'in qasura, jika ingatnya itu pendek meskipun sudah salam, fa'in qasura, jika jaraknya itu pendek antara ingat dengan salam, maka ada orang yang sholat itu balik kembali ya, ila sujudi, ke posisi sujud, kembali ke posisi sujud, wasara aidan ila shalah, wasara, dan jadilah orang itu aidan sebagai orang yang kembali ila sholati, kepada sholat, kembali kepada sholat. Maksudnya diawali dengan takbir ya, diawali dengan niat, karena sudah salam kan, diawali dengan niat, dilanjut dengan takbir, atau bukan dilanjut tapi bersamaan niatnya adalah takbir ya, lalu dia duduk ya kan, nah duduk untuk kemudian ya sekedar tumakninah begitu, lalu dia sujud sahwi, lalu dia salam, jadi sara aidan ila shalah, kembali ke posisi orang yang sholat ya, dimulai dari tadi lagi. Itu kalau antara ingat dengan salamnya itu jaraknya pendek. Kalau jaraknya panjang ya sudah ya. Oke, pasal baru ya, fi sujudi tilawah sekarang. Yusannu disunatkan sujud tilawati, sujud tilawah, lil qari'i, bagi yang membaca Quran, wal mustami'i, dan bagi yang mendengarkan Quran. Jadi memang niatnya niat mendengarkan. Wassami'i, dan bagi yang mendengar. Jadi ada mendengarkan dan ada apa? Ada mendengar. Jadi orang baca Quran ketemu sujud tilawah ya disunatkan sujud tilawah. Orang yang menyimak, mustami' itu menyimak, artinya memang niat untuk mendengarkan bacaan Quran. Nah, itu kalau dia mendengar posisi sujud tilawah disunatkan sujud tilawah. Maka haram bagi orang yang sedang sholat baca surat Shad sampai di situ untuk sujud. Kalau sengaja dan dia tahu, maka batalat sholatuhu.